Nah, dalam dunia ninja yang penuh intrik, peperangan, dan persaingan antar desa, kekuatan bukan hanya diukur dari seberapa besar serangan yang bisa diluncurkan. Lebih dari itu, seni bertarung di alam semesta Naruto juga sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap elemen alam yang ngebentuk fondasi utama setiap jutsu: tanah, angin, air, api, dan juga petir. 5 elemen ini bukan sekedar efek visual dalam pertempuran loh sob, tapi merupakan cerminan karakter strategi, kecerdikan setiap shinobi memanfaatkan kekuatan mereka. Namun penting untuk membedakan antara pengguna terkuat dan pengguna terbaik ya. Seorang ninja bisa aja memiliki cakra besar, teknik penghancur luar biasa, tapi itu tidak otomatis menjadikannya yang paling hebat dalam menggunakan suatu elemen. Sebaliknya, pengguna terbaik adalah mereka yang mampu menghadirkan variasi fleksibilitas, efektivitas tinggi dalam pertarungan, bahkan dengan sumber daya terbatas sekalipun. Inilah pendekatan yang digunakan dalam menilai siapa yang paling layak menyandang gelar pengguna elemen terbaik di antara para legenda. Nah, melalui pendekatan ini ya, nama-nama besar seperti Onoki, Danzo, Kisame, Madara, dan Sasuke muncul bukan semata karena kekuatan mereka yang merusak, tapi karena bagaimana mereka menyatu dengan elemen yang dikuasai. Masing-masing dari mereka menunjukkan bahwa pengguna elemen bukan soal seberapa keras serangan untuk bisa menghancurkan gunung ya, tapi itu akan digunakan secara cerdas demi pertarungan bisa dimenangkan. Yo, sini bakalan seru nih. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita rasional berdasarkan manga resmi yang sudah ada ya, dengan mimin di sini Saga Boruto 2 Blue Vortex. Yuk, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula ya nakama. Disclaimer, ini adalah alur resmi, bukan alur cerita karangan dalam arc Naruto Shippuden. Di channel ini kita sudah punya beberapa program seperti Boruto Time Travel ya, dan sekarang kita akan menulis ulang yang menarik dari kisah arc Naruto Uzumaki. Nah, kalian bebas lebih suka yang versi program yang mana, karena ke depan mungkin akan ada voice asli seperti ini lagi. Let's go, kita bahas lebih dalam. Nah gini nakama, kalau berbicara soal elemen dalam dunia ninja, memang tidak cukup hanya melihat siapa yang paling kuat. Lebih penting untuk memahami siapa yang paling kreatif dan mahir dalam memanfaatkan transformasi elemen yang mereka kuasai. Bukan hanya soal daya hancur, tapi variasi teknik, kecerdikan dalam menggunakan jutsu. Kelima elemen utama, Earth, Wind, Water, Fire, dan juga Lightning. Ada beberapa sosok yang benar-benar mengangkat kemampuan elemen mereka di level tertinggi. Nah disinilah yang menariknya. Nah di sini elemen bumi atau Doton ya mungkin bukan elemen yang paling sering disorot, tapi di desa Iwagakure tanah adalah bagian dari identitas. Dua nama besar langsung mencuat, Kitsuchi dan juga Onoki kan. Kitsuchi itu pernah memperlihatkan jurus dahsyat Doton itu, di mana dua gunung menghimpit target seperti kekuatan sandwich yang bertabrakan. Nah teknik itu menarik nih, ukurannya luar biasa, mampu menahan bahkan makhluk sekelas Kidomazo bahkan Jubi sekalipun. Di luar itu ya, variasi jurusnya jelas sangat terbatas. Berbeda dengan Onoki, Tsuchigakure tua yang mungil ini justru menyimpan segudang trik. Ia memiliki kombinasi dari teknik-teknik Doton dan juga kemampuan Jinton andalannya. Dua teknik yang bisa mengubah alur pertarungan sepenuhnya. Teknik berat itu bisa melumpuhkan lawan hanya dengan sentuhan aja, sedangkan teknik ringan meningkatkan kecepatan sekutu seperti Raikage atau ngebuat pasir garam melesat lebih cepat. Ada juga Stone Golem itu, makhluk batu raksasa yang cukup untuk menahan serangan lawan kelas Kage. Kombinasi teknik pendukung, ofensif hingga pertahanan, Onoki jelas pantas menyandang gelar pengguna kemampuan Doton terbaik kan, apalagi kombinasi dengan Jintonnya. Tapi di elemen dasar dalam Doton itu dia powerful. Beralih ke elemen angin pula, banyak yang langsung melihat Naruto Uzumaki. Memang Rasen Shuriken belinya adalah jurus angin paling kuat, tapi jika hanya itu yang dimiliki, apakah cukup menyebutnya yang terbaik? Jelas tidak kan. Dibandingkan Naruto yang hanya memiliki 1-2 variasi, Danzo Shimura menunjukkan pemahaman mendalam terhadap elemen angin. Sepakat nggak? Dalam pertarungan lawan Sasuke itu, Danzo melepaskan berbagai macam teknik angin, proyektil, gelombang tajam, bahkan menggabungkan dengan hewan panggilan baku yang memperkuat daya hisap anginnya. Ia bahkan memperkuat senjata dengan cakra angin untuk menciptakan bilah yang lebih mematikan. Tidak sekuat Rasen Shuriken memang, tapi dari segi variasi dan pemanfaatan, Danzo jauh lebih unggul. Nah masuk kemudian di elemen air itu pula, Suiton.
Nama Tobirama Senju sering digembar-gemborkan sebagai pengguna air terbaik kan? Tapi jika ditelusuri lebih dalam, apakah benar demikian? Tobirama memang menciptakan teknik air tanpa membutuhkan sumber air, suatu hal yang luar biasa di awal seri. Tapi ketika standar kekuatan meningkat di Perang Dunia Shinobi keempat, kemampuan Tobirama terasa biasa aja kadang-kadang loh. Bahkan Kakashi dalam pertarungan lawan Zabuza memperlihatkan teknik air yang lebih mengesankan dari segi skalanya. Lalu siapa yang paling pantas tuh? Ya, jawabannya jelas Kisame Hoshigaki nakama, yang menciptakan dan mengendalikan medan dengan air dalam skala besarnya. Ingat di pertarungan lawan Gai Sensei, bahkan hanya dengan 30% kekuatan, yaitu mampu membanjiri arena dengan danau buatan, mempunyai teknik penjara air, tsunami hiu, klon air, Great Sharp Bomb itu sebuah teknik yang bisa menyerap cakra jutsu lawan menjadi lebih kuat lagi. Meskipun kalah lawan Gai, ia memaksa lawannya ngebuka gerbang ke-7 cuy, itu hanya dengan menggunakan teknik air saja. Kisame bukannya pengguna air yang kuat, tapi juga paling strategis dan juga mematikan. Nah, kalian harusnya juga cukup sepakat juga kan? Nah, di sini ya, ketika bicara soal kemampuan Katon sekarang, ada satu keluhan umum, jurus api jarang benar-benar menyakiti lawannya. Tapi ada pengecualian, dia adalah Madara. Begitu ia muncul di medan perang, langsung menggemparkan kekuatan yang luar biasa. Teknik api raksasa hanya bisa ditahan oleh satu peleton ninja dari Kirigakure. Teknik apinya itu menyakiti, membakar, dan bahkan ngebuat kaget sekalipun kewalahan. Ada pula Dragon Flame Release, Majestic Destroying Flame, teknik yang berhasil membakar Tsunade, serta jurus langka, kemampuan yang antara gabungan teknik api dan kombinasi dari kemampuan debu. Itu digunakan untuk menyamarkan posisi sambil ngebakar lawan ya. Dibandingkan Sasuke, Jiraiya, atau Hiruzen, Madara adalah pengguna api paling agresif, variatif, dan benar-benar menakutkan tuh. Itulah yang ngebuat namanya melegenda dalam sejarah Shinobi. Terakhir adalah Lightning Style dari kemampuan Raiton, elemen dengan gaya paling keren dan sering dikaitkan dengan kecepatan. Para Raikage, terutama Raikage ketiga dan keempat, memang memiliki keunggulan defensif dalam kecepatan lewat Lightning Armornya. Variasi jutsu mereka terbatas. Kakashi punya lebih banyak variasi seperti Raikiri, Lightning Beast, Lightning Clone, dan juga kemampuan cakra petir lainnya. Kalau mau bicara soal terbaik, hanya ada satu nama, Sasuke sih yang tak terbantahkan lagi. Sasuke itu ngebawa elemen petir ke level dewa. Ia memiliki Chidori, Chidori Stream, Chidori Senbon, Chidori Sword itu dengan semua variasi-variasi yang dimilikinya. Ia bisa memanipulasi bentuk, menginput senjata, menciptakan medan listrik di sekelilingnya. Bahkan dengan Chidori pedangnya itu, ia mampu loh menebas Jubidama menjadi dua. Namun yang ngebuatnya luar biasa itu adalah Kirin, jutsu petir alami yang dilempar dari langit dalam sekejap, serta kemampuan Indra Arrow teman-teman, serangan petir dengan kekuatan gabungan 9 biju. Meskipun hanya sekali digunakan ya, kekuatannya tak terbantahkan, destruktif parah tuh. Nah, dari kelima elemen ini masing-masing memang punya wakil terbaik, tapi satu benang merah yang mengikat mereka semua adalah kreativitas, variasi, kemampuan adaptasi dalam pertempuran. Bukan sekedar kuat aja ya, tapi bagaimana mereka menggunakan elemen mereka untuk mengendalikan medan, manipulasi musuh, dan menentukan kemenangan. Inilah seni sejati dalam dunia ninja kan. Kalau dipikir-pikir nakama, kemampuan elemen dalam dunia ninja bukan cuma alat tempur biasa. Mereka adalah perpanjangan dari karakter, gaya bertarung, bahkan filosofi hidup masing-masing shinobi kan. Itulah kenapa ketika seorang benar-benar menguasai suatu elemen, hasilnya bukan cuma kuat tapi juga artistik. Ketika berbicara soal 5 pengguna elemen terbaik tadi ya, masing-masing ngebawa warna berbeda ke dalam dunia ninjanya. Onoki, si kakek keras kepala dari Iwagakure, menunjukkan bahwa kemampuan Doton tidak harus selalu pertahanan dan tebing, tapi teknik bouldernya yang bisa ngebuat tubuh seberat gunung dan seringan kapas itu luar biasa loh. Itu mengubah elemen tanah menjadi alat taktik yang mematikan. Bukan hanya untuk menyerang, tapi juga mengendalikan tempo dan pergerakan lawannya. Jurus seperti Golem itu juga tidak sederhana, tapi efeknya di medan peperangan sangatlah dominan. Sementara Danzo yang kontroversial itu, Konoha justru membuktikan bahwa angin bisa menjadi alat sangat fleksibel di tanah orang nih, yang tahu cara menggunakannya tanpa perlu senjata besar atau kekuatan overpower. Kemampuan Danzo dalam variasinya itu benar-benar luar biasa loh. Di sisi lain, Kisame Hoshigaki adalah monster air berjalan. Julukan sebagai biju tanpa ekor itu bukanlah isapan jempol semata. Kemampuan airnya itu benar-benar luar biasa. Air bukan sekedar alat tempur baginya, tapi memang adalah habitatnya. Kisame seperti mengajak musuhnya masuk ke kandangnya sendiri kan. Keunggulan inilah yang benar-benar fleksibel di medan air itu pula.
Lalu untuk Madara Uchiha, jelas pengecualian dari stigma bahwa kemampuan Katon itu tidak mematikan. Ketika dia menggunakan jurus api, dunia seolah-olah terbakar sungguhan. Bukan sekedar sembarangan biasa, tapi lautan api yang membutuhkan bahwa peleton ninja air itu untuk memadamkannya harus dengan gabungan besar pula. Teknik-teknik luar biasa dari Madara dalam kemampuan Katon Gokyame Kakyu itu benar-benar super overpower nih. Lalu datang untuk Sasuke yang menjadikan petir bukan hanya jarak kekuatan semata, tapi gaya bertarung mendefinisikan cakra dan kemampuan listrik yang luar biasa. Chidori, Kirin, dan juga kemampuan dari Nagashi. Benar-benar pertempuran yang luar biasa itu memadukan elemen petir tersebut untuk menjadikan kombinasi baru lagi. Ketika ia memadukan kekuatan Susanoo dalam semua cakra biju untuk melepaskan Indra Roh itu, dunia seakan-akan menyaksikan klimaks dari evolusi elemen petir, ledakan yang menandai pertempuran akhir dua legenda kan. Jika dipikir lebih dalam nakama, kekuatan mereka bukannya soal dua daya rusak loh, tapi ini soal pemahaman, ikatan, dan bagaimana kemampuan elemen dasar itu digunakan dengan maksimal. Hasilnya ya bisa kita lihat sendiri. Kemampuan itu benar-benar overpower. Kalau ada satu pelajaran dari mereka semua, itu adalah menguasai satu hal dengan mendalam. Bisa lebih hebat daripada memiliki banyak kekuatan tanpa arah kan. Itulah yang terjadi di dunia shinobi untuk beberapa 5 elemen dasar dan 5 orang terbaik dalam variasi kreativitas penggunaan elemen tersebut. Jadi kalau mau disimpulkan ya dalam 3 paragraf akhir ini, setelah menelaah lebih dalam ya jelas bahwa 5 shinobi pilihan ini bukan hanya puncak dari kekuatan, tapi juga representasi terbaik dari bagaimana seharusnya elemen digunakan dalam pertarungan. Onoki dengan Doton dan juga Danzo dengan kemampuan Futon itu, maupun Kisame dengan Suiton, atau bahkan Madara, Katon, dan Sasuke dengan Raiton. Kelima-limanya benar-benar overpower dan kreativitas luar biasa. Pengguna itu membawa identitas mereka ke elemen yang mereka kuasai. Sangat jelas mereka adalah shinobi yang sangatlah elit. Dan itulah kenapa kelimanya itu benar-benar luar biasa dalam kemampuannya masing-masing kan. Itulah yang terjadi kenapa mahakarya Naruto tidak ada habis-habisnya nakama. Disinilah untuk pertama kali ya kita menulis ulang bagaimana pembahasan Naruto Shippuden, dan kedepannya itu di channel ini kayaknya kita akan berikan 2 program aja. Time travel yang menggabungkan cerita fanfiksi Boruto masuk ke dunia Naruto ya. Dan di sini yang kedua itu adalah rewriting atau menulis ulang episode-episode Naruto terbaiknya. Dari sini kita bahas secara perlahan. Sepakat nakama semuanya? Jadi itulah tadi ya mengenai apa yang terjadi pada episode Naruto terbaik part 01-nya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan saga Boruto 2 Blue Vortex akan memberikan pembahasan menarik lainnya.